Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Ramaputra Hamzah, NIM 220201010063. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman summary infografis perekonomian Indonesia per April 2021 sebagai tugas UAS Ekonomi Makro semester genap tahun ajaran 2022-2023. Mata kuliah Ekonomi Makro kelas MJ 201, Prodi Manajemen PJJ SS1 Universitas Cyber Asia. Untuk dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CFRM, Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SH, MM, MHUM, Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani, SAKT, MAK, dan Ibu Bunga Anissa Hararet, SE, MAK. Baiklah, saya akan mulai untuk presentasi saya. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. Yang pertama adalah perkembangan nilai tukar. Nilai tukar rupiah dibuka pada level atau bid senilai 14.530 per dolar Amerika Serikat. Yield SBN 10 tahun per 9 April turun di angka 6,39%. Untuk indeks dolar turun di angka 92,06. Untuk US Treasury dengan tenor 10 tahun turun di angka 1,619%. Bila kita lihat di bagian sebelah kanan, yaitu aliran masuk modal asing, kita naik dari 82,73 per 2 April 2021, naik menjadi 84,07 di 8 April 2021. Ini bagiannya menurut premi CDS Indonesia. Kemudian inflasi. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Dengan perkiraan inflasi April 2021, month-to-month 0,08%, untuk year to date-nya 0,53%, dan YoY-nya 1,37%. Dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah yaitu daging ayam ras, jeruk, cabai merah, minyak goreng. Untuk komoditas utama penyumbang deflasi antara lain yaitu telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Dikarenakan inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2021 meningkat dibandingkan dengan inflasi di bulan sebelumnya, yaitu 0,08% month to month menjadi 0,13% month to month. Inflasi indeks harga konsumen April 2021 tetap rendah dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered
price di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Kemudian aspek-aspek yang mempengaruhi inflasi per April 2021. 1. Inflasi inti atau core inflation meningkat karena didorong oleh tekanan inflasi komoditas perhiasan seiring kenaikan harga emas global dan permintaan musiman selama Ramadan. Jadi, kenaikan harga emas dipengaruhi juga oleh permintaan yang banyak selama di bulan Ramadan. Kemudian, inflasi bahan makanan bergejolak atau volatile food melambat, terutama didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Yang ketiga, inflasi harga diatur pemerintah atau administered price meningkat didorong oleh peningkatan harga rokok rumahan, rokok filter seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut dan juga kenaikan bahan bakar rumah tangga. Untuk perkembangan inflasi pada Maret 2021, yaitu 1,37% naik 1,42% per April 2021. Untuk sasaran inflasi tahun 2021 yaitu berkisar di kisaran 3,0% plus 1%. Kemudian kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi secara umum. Kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi beberapa kebijakan. Misalnya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kadangkala kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia, serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara tersebut. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia, yaitu antara lain yang pasti adalah pemerintah Indonesia, kemudian Bank Indonesia, kemudian pihak-pihak di luar pemerintah, yaitu seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia, serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara di Indonesia. Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69% atau lebih baik dibanding 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%. Ya, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya, Ian Rama Putra Hamzah. Semoga dengan adanya presentasi ini kita dapat menjadi lebih paham tentang infografis perekonomian Indonesia, khususnya per April 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.